apa yang disampaikan oleh Pak Fahed untuk membangun semangat dari anggota Gerindra? DPD Partai Gerindra hari ini melaksanakan kegiatan konsolidasi di zona 1 Jawa Tengah mengumpulkan pengurus DPC dan anggota Dewan Kabupaten Kota. Agendanya adalah kita melaksanakan kegiatan konsolidasi, terutama kita menyambut kemenangan tahun 2024 dan tahun 2021 ini benar-benar sudah dikatakan tahun politik ya. Karena apa? Undang-undang pemilu tahun 2024 tidak masuk di prolegnas, artinya masih tetap memakai undang-undang yang lama tahun 2019. Oleh karena itu hari ini saya kumpulkan DPC dan anggota Dewan untuk pertama memperkuat struktural partai ya, yang sampai di tingkat DPC, PAC ranting dan saya partai, dan sekaligus juga membutuhkan badan saksi yang tadi saya sampaikan. Terus yang kedua kaitannya dengan pemilu 2024, ikut sertaan Pak Prabowo untuk maju Pilpres ini sudah 90%. Artinya kita sudah harus melakukan pengenalan kepada masyarakat bahwa presiden yang terbaik pengganti Pak Jokowi 2024 adalah yang tepat adalah Pak Prabowo. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman untuk sekaligus memberikan sosialisasi Pak Prabowo sampai ke tingkat desa. Ini penting. Yang ketiga, kami berharap untuk sekarang ini para pengurus DPC menjaring pada anggota Dewan ya, di tingkat kabupaten kota minimal 4 calon caleg DPRD Kabupaten Kota, minimal caleg 4, sehingga kita harapkan nanti 2024 itu masing-masing dapil kita punya ya 2 anggota Dewan, minimal 2 anggota Dewan Kabupaten Kota di seluruh Jawa Tengah. Inilah yang kerja keras kami, kerja konsolidasi yang kami sampaikan dalam acara konsolidasi, dan saya berharap untuk teman-teman pengurus DPC, anggota Dewan mulai kerja mulai sekarang untuk penyangan kita untuk pemenangan pemilu di 2020. Saya kira begitu. Untuk strategi sendiri 2019 dengan 2024 dengan jumlah penduduk yang komposisinya berubah seperti demografi, ada generasi milenial yang hari ini bertambah, itu bagaimana Pak Wahid? Ya, melihat sensus penduduk 2020 ya, itu jumlah penduduk 270 juta ya, seluruh Indonesia. Dan di situ kami lihat di dalam grafik itu adalah generasi Z itu 27%, 27 sekian. Generasi milenial itu 26, sekian, hampir 26%. Artinya jumlah keseluruhan penduduk di Jawa Tengah, di Indonesia ini, itu akan nanti didominasi 53% adalah generasi Z dan generasi milenial. Ini artinya penting untuk kita membangun partai, untuk sekaligus membangun untuk masalah kader-kader. Jadi artinya kami harap untuk DPC menggait kader di anak muda, ini sangat penting, generasi Z, generasi milenial, dan mereka inilah yang mengenal namanya smartphone, mengenal namanya IT, mengenal namanya Facebook, mengenal macam-macam lah, ini yang mereka generasi Z dan generasi milenial. Saya berharap DPC ini untuk menggait ya, untuk Tidar ya, untuk Satria ini penting, dan termasuk Pira karena ini adalah di jumlah penduduk di Indonesia ini adalah 1:2 perempuan. Saya berharap untuk Pira atau Perempuan Indonesia Raya untuk digalakkan untuk pemenangan 2020. Artinya media sosial menjadi salah satu cara nih. Termasuk kalau sudah seperti itu, memang kalau generasi Z, generasi milenial 53% ya, itu artinya mereka mengenal daripada media. Dan nanti untuk pemilu 2024 itu beda dengan pemilu 2019. Kemungkinan bisa juga pemilu 2024 itu sangat didominasi oleh mereka yang mengenal namanya media, ya, terutama ini media sosial, ini penting. Nah, ini kami berharap untuk teman-teman DPC mengetahui masalah ini. Anggota Dewan juga sama, untuk nanti mensosialisasi kepada masyarakat. Mungkin tidak seperti yang dulu kita harus keliling, ya. Mereka juga yang harus kita sosialisasi dari mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi, itu penting lagi.
Terima kasih. DPD ada target dari DPD untuk ada kenaikan kursi di 2024, kemudian kita akan targetkan 9 kursi sehingga menjadi pemenang di Kabupaten Kudus. Itu realistisnya dari dapil mana? Kalau kita di semua dapil kita harus tambah, karena kita dengan dapil 1 kemarin ada 1, kita targetkan 2, di dapil 2 kita ada 1, kita targetkan jadi 2, terus di dapil 3 kita sudah ada 2, jadi masih tetap 2, di dapil 4 kita ada 2, 3, jadi 9 masalah ya, jadi kita akan targetkan ya, karena kita sudah ada incumbent 2, nanti kita coba rekrut caleg-caleg yang potensial.